Perkenalkan, nama saya Brenodik Partiti dengan NPM 52216110057 dari kelas HIB pada mata kuliah kajian LSMP yang diampu oleh Ibu Lustanya Rizky. Ingin menjelaskan mengenai contoh NGO beserta kategorinya. Menurut skop kegiatannya, yang pertama ada development NGO, yaitu memusatkan perhatiannya pada program pengembangan masyarakat konvensional, yaitu irigasi, air minum, pusat kesehatan, atau pertanian. Saya mengambil contoh aksansi atau asosiasi kelompok swadaya masyarakat sanitasi seluruh Indonesia dengan pusat perhatian pada pengembangan masyarakat. Fokus pada keberlangsungan sarana sanitasi yang berbasis masyarakat pada di perkampungan padat lalu miskin perkotaan. Berdiri di Jakarta pada 23 November 2006. Misinya itu memberdayakan warga yang tinggal di kawasan padat penduduk di perkotaan dapat mengelola sarana sanitasi yang baik dan keberlanjutan. Yang kedua, mobilisasi NGO, yaitu memusatkan perhatiannya pada pendidikan dan mobilisasi rakyat miskin. Jadi isu-isu yang diusung itu kayak berkaitan dengan HAM, lalu kayak status perempuan. Saya mengambil contoh dari Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang punya visi dan misi untuk memperjuangkan demokrasi dan HAM bersama dengan entitas gerakan civil society lainnya. Dibentuk pada 20 Maret 1998. Jadi Kontras ini sudah memiliki peran banyak di Indonesia, seperti secara konflik vertikal ada di Timur Timur dan secara konflik horizontal ada di Sampit. Jadi LSM ini berkembang menjadi organisasi yang independen dan berpartisipasi dalam membongkar praktek kekerasan dan pelanggaran HAM. Yang kedua, melalui konteks jaraknya dengan pemerintah. Yang pertama, high level partnership, grassroots development. Prinsipnya sangat partisipatif, jadi kayak kegiatan itu lebih diutamakan pada hal yang berkaitan dengan pembangunan daripada yang bersifat advokasi. Saya mengambil contoh Dompet Duafa, lahir dari para jurnalis harian umum Republika pada 2 Juli 1993. Bergerak dalam bidang pemberdayaan dan kemanusiaan. Programnya terjun langsung ke masyarakat seperti bantuan darurat korban bencana alam, klinik gratis, dan layanan kesehatan keliling. Yang kedua ada high level politik, grassroots mobilization. Cenderung untuk aktif dalam kegiatan politik, menempatkan perannya sebagai pemilih masyarakat baik dalam upaya perlindungan ruang-ruang gerak maupun terhadap isu-isu kebijakan yang menjadi wilayah perhatiannya. Saya mengambil contoh dari YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang berdiri pada 28 Oktober 1970 atas inisiatif Dr. Adnan Buyung Nasution. Jadi ini berfokus pada advokasi hukum, HAM, akses keadilan, dan supremasi hukum di Indonesia. Berperan sebagai pemberi edukasi hukum terhadap kelompok rentan seperti petani, buruh, dan menekan pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang adil serta demokratis. Program utamanya itu kayak memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Yang ketiga, empowerment at the grassroots. Usaha peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat akar rumput akan hak-haknya. Jadi mereka tidak dekat dengan pemerintah, tetapi mereka tuh percaya bahwa perubahan itu akan muncul sebagai akibat dari meningkatnya kapasitas masyarakat atau kesadaran, bukan berasal dari pemerintah. Saya mengambil contoh dari Grayman Foundation yang berdiri pada 1997 yang diperkenalkan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh. Misinya dari Grayman Foundation itu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di masyarakat tingkat akar rumput. Mereka mendorong kemandirian masyarakat karena percaya akan perubahan yang akan terjadi akibat kesadaran. Programnya tuh kayak akses kesehatan untuk masyarakat miskin, lalu pemberdayaan perempuan. Nah, yang kali ini saya membahas tentang pola hubungan dengan pemerintah. Yang pertama ada namanya autonomous atau neglect. Jadi pemerintah tidak menganggap LSM sebagai ancaman, jadi dibiarkan bekerja secara mandiri atau independen. Saya mengambil contoh AJI atau Aliansi Jurnalis Independen, berdiri pada 1994 dengan fokus kebebasan pers, perlindungan jurnalis, dan independensi media di Indonesia. Jadi pemerintah itu tidak selalu aktif mendukung ataupun menghambat secara langsung dalam pergerakan organisasi ini. Yang kedua, facilitation atau promotion. Jadi pemerintah itu menganggap kegiatan LSM sebagai sesuatu yang bersifat komplementer atau saling melengkapi. Saya mengambil contoh Rumah Zakat yang berdiri pada 1998 di Indonesia. Fokus Rumah Zakat itu kayak pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan kemanusiaan. Misinya mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas. Kadang mendapat dukungan dari pemerintah tetapi tetap independen dalam pengelolaannya. Yang ketiga, collaboration atau cooperation. Pemerintah percaya bahwa bekerja sama dengan LSM itu merupakan sesuatu yang menguntungkan. Saya mengambil contoh YKP atau Yayasan Kesehatan Perempuan, berdiri di Indonesia pada tahun 2001.
Jadi YKP ini berfokus pada hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. YKP ini bekerja sama dengan pemerintah secara erat seperti Kemenkes dalam program kesehatan reproduksi wanita. Lalu yang keempat, co-optation atau absorption. Jadi pemerintah mencoba menjaring dan mengarahkan kegiatan LSM dengan mengatur segala aktivitas mereka. Jadi harus bergerak sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya mengambil contoh LSAM atau Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat yang berdiri pada 14 Agustus 1993. Tujuannya yaitu mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, keadilan, dan demokrasi. Jadi ini tuh terlibat dalam advokasi kebijakan publik sehingga perlu beradaptasi dengan ketentuan pemerintah untuk beroperasi. Jadi pergerakannya itu sesuai dengan ketentuan yang dibuat pemerintah. Dan yang terakhir, containment, sabotage atau dissolution. Jadi LSM ini adalah tantangan dan ancaman bagi pemerintah. Jadi perlu dibatasi ruang gerak atau bahkan dibubarkan jika melanggar ketentuan yang berlaku. Saya mengambil contoh lagi yaitu Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang punya visi misi untuk memperjuangkan demokrasi dan HAM. Seperti yang dilakukan Kontras beberapa waktu yang lalu, yaitu mendatangi rapat pemerintah untuk melayangkan protes atas pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional di Indonesia di salah satu hotel di Jakarta. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.